Manado permudah layanan publik lewat berbagai aplikasi. Konsep dan penerapan Manado Smart City berjalan baik sejak diluncurkan tahun 2016. Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, Manado kerap dikunjungi berbagai daerah untuk belajar soal penerapan Smart City atau kota cerdas. Program yang mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola sehari-hari dengan tujuan untuk mempertinggi efisiensi, memperbaiki layanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ini bahkan sudah diakui di tingkat dunia. Belum lama ini, Pemkot Manado dengan berbagai aplikasi yang dibuatnya dalam menunjang program Smart City mendapat medali emas di Praha dan Barcelona. Walau dianggap sebagai salah satu yang terbaik di Indonesia dan sudah mendapat penghargaan di level internasional, Pemkot Manado melalui Dinas Komunikasi dan Informatika terus mengupayakan yang terbaik dalam pelayanan publik buat masyarakat di ibu kota Provinsi Sulawesi Utara. Kepala Dinas Kominfo Manado Edwin Kountu SH menyebut sejumlah aplikasi yang dibuat untuk memudahkan pelayanan publik, yaitu ada Cerdas Comment Center atau yang disebut C3, Portal Analisis Data Berbasis Peta atau PANADA, Pajak Online Terpadu atau PONTER, Manado 112, dan Sistem Pemantauan Masyarakat atau yang disebut Sitasya. Semuanya merupakan quick win atau quick response Pemkot Manado. Dampak positif dari penerapan Smart City sangat positif. Misalnya pengawasan lebih mudah, pelayanan lebih luas, respon time lebih cepat, kinerja lebih terukur, clean dan transparan pemerintahan terwujud, serta masyarakat tak perlu antri lagi mengurus pajak dan lainnya. Masyarakat juga kini bisa mengadukan berbagai permasalahan mereka melalui layanan 112. Manado 112 melayani masyarakat 1 kali 24 jam. Mau tahu lebih lengkap? Saksikan selengkapnya di acara Alex Go. Oh ya sobat, biar lebih asyik nih, jangan lupa tonton, like, dan subscribe ya. Mari bersama membangun daerah. Mari bersama membangun bangsa. Salam sehat dan sukses selalu. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Alexander Melese, CEO Indoberita dan MNCU News Group dalam tayangan Alex Go. Tayangan Alex Go selalu menghadirkan sesuatu yang berbeda, selalu menghadirkan sosok inspiratif, figur yang bisa memberikan informasi, bisa memberikan pencerahan dalam konteks pembangunan saat ini. Dan pada kesempatan kali ini, saya tertarik untuk membahas Smart City. Apa itu Smart City? Untuk membahasnya, sudah hadir di samping saya ini adalah Pak Kadis Kominfo Kota Manado. Kebetulan Smart City Kota Manado ini, program ini sudah berprestasi tingkat dunia. Baru-baru ini meraih gold medal atau medali emas di Praha dan Barcelona. Selamat siang Pak Kadis. Selamat siang, Ya. Bu Alex. Smart City, apa itu Smart City? Smart City kalau kita mengartikan ke dalam bahasa Indonesia yaitu kota cerdas. Ya. Sedangkan pengertian dari kota cerdas yaitu membuat segala sesuatu lebih efisien lagi untuk masyarakat. Jadi dengan adanya Smart City, masyarakat lebih terbantu lagi dalam hal kebijakan publik Ya. atau dalam hal pelayanan publik yang ada. Nah, itu tujuan utama dari Smart City. Jadi bisa dikatakan mengintegrasikan teknologi dan komunikasi dalam layanan publik dan layanan pemerintahan agar berjalan efisien Pak Kadis ya? Betul. Ya. Jadi sebenarnya Smart City lebih mengutamakan teknologi yang ada. Tetapi di lain pihak juga Smart City tidak melulu bahwa itu pengembangan informasi dan telekomunikasi. Oh, Tapi ada juga kebijakan-kebijakan yang di luar IT. ya. Tetapi paling tidak dia itu membantu masyarakat. Ada Ya. hal inovasi yang dibuat sehingga masyarakat merasa terbantu dengan kebijakan ataupun hal-hal yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal itu. Kalau di Manado ini, sejak kapan ini program ini dimulai? Program Smart City dilaksanakan, kita launching Smart City pada tanggal 27 Februari 2017. Itu launching untuk program Smart City. Dan dengan di launchingnya maka mengoperasiokan ini comment center yang ada. Ya. Jadi tanda ketika Manado masuk Smart City, melaksanakan program Smart City, ketika juga comment center ini diresmikan. Oh, jadi dari 2017. 2017. Dari 2017 tapi kemudian sudah menjadi salah satu ikon pemerintah Kota Manado dan bahkan di Indonesia, karena yang saya tahu ini Pak Kadis ada banyak juga daerah lain yang sudah datang studi banding di sini Pak Ya Kadis. benar. Ya.
Oh, Jadi saya bisa jelaskan di sini kepada Bung Alex. iya, Jadi di sini yang kita namakan Cerdas Command Center. iya. Jadi Cerdas Command Center ini pusat segala kegiatan yang berhubungan dengan program Smart City. Oh, Jadi di sini tempat Pak Wali juga dan Pak Wakil bisa memantau situasi dan kondisi yang ada di Kota Manado. Seperti contoh di Ya. belakang kita oh iya, betul. ada CCTV. Sebenarnya di CCTV juga tidak harus kita pantau lewat Mm-mm. di command center ini, tetapi lewat smartphone pun kita bisa memantau. Ada aplikasi yang sudah kita share ke masyarakat namanya Sitasya, sistem pemantau masyarakat. Masyarakat bisa melihat situasi dan kondisi Kota Manado melalui aplikasi tersebut. Paling tidak masyarakat bisa melihat lokasi-lokasi mana atau jalan-jalan mana yang tidak macet tentunya. Sitasya, namanya Sitasya. Sitasya. Jadi itu sudah disosialisasikan ke masyarakat juga? Sudah. Dan itu sudah kita share ke masyarakat. Dan memang pada awal-awalnya kita malahan kalang kabut. Dalam pengertian kalang kabut begini. Ya. Begitu antusiasnya masyarakat sehingga kemampuan server kita, kemampuan bandwidth kita malahan terbatas waktu itu. Oh, berarti mesti tambah ini. Rencana ke depan begitu. Apalagi karena di Sitasya tersebut kita bisa memantau situasi dan kondisi air. Jadi ketika banjir atau ketika hujan deras, masyarakat bisa melihat pantauan ketinggian air sungai melalui Sitasya. Karena kita mempunyai CCTV pemantau ketinggian air yang ada di dendengan dalam. Jadi saya bisa mengerti mengapa kemudian Pak Wali Kota atau Pak Wakil Wali Kota cepat mengambil tindakan karena ada bisa memantau lewat aplikasi ini, Pak Kadis. Saya juga bisa jelaskan begini, bahwa di sini ada dua tempat yang merupakan daerah operasional daripada command center. Pertama, di sana itu merupakan tempat pengelolaan media sosial yang ada di pemerintah Kota Manado, dan masyarakat bisa melakukan atau melaporkan segala sesuatu lewat media sosial. Media sosial. Kemarin kami melaksanakan HUT Kota Manado dan kami streaming itu di fanpage pemerintah Kota Manado. Dan tahu Bung Alex berapa banyak yang masyarakat menonton di situ? Berapa? 63.000. Waduh, masyarakat luar biasa yang menonton di fanpage pemerintah Kota Manado. Berarti kita bisa simpulkan bahwa masyarakat Manado sudah sangat mempergunakan media sosial untuk berinteraksi. Maka pemerintah Kota Manado memakai sarana itu untuk kita bisa memberikan informasi lah kepada masyarakat. Di sana masyarakat bisa melaporkan segala sesuatunya itu lewat aplikasi Clue juga. Itu operatornya di sana. Jadi masyarakat bisa berinteraksi dengan pemerintah kota melalui aplikasi dan media sosial yang sudah dibangun oleh pemerintah kota. Jadi kita ada kanal khusus semua. Kanal itu jadi mohon maaf yang dulunya belum ada sebenarnya. Betul. Sehingga ini ya itu tadi ketika kami dinilai dari Komisi Informasi Provinsi, kami dinilai sangat terbuka dalam hal informasi karena itu tadi kan. Itu untuk media sosial. Dan untuk yang ada di sini ini adalah bukan kanal. Ini operator khusus call center Manado Siaga 112. Oh, Manado 112. Ya, Manado 112 operatornya di sini. Di sini 1 kali 24 jam. Di sini 1 kali 24 jam. Dia punya 3 shift yang ada. 3 shift, dan setiap shift itu terdiri dari 5 orang. 5 orang operator dan 1 supervisor. Jadi dan selain itu ada dispatcher. Dispatcher maksudnya SKPD penindak lanjut. Contoh di sini ada dari Damkar, ada dari kesehatan. Di sini juga jadi kanal pengaduan untuk COVID-19. Jadi satu-satunya yang di Provinsi Sulawesi Utara yang mempunyai call center untuk COVID-19 Pemkot Manado. Pemkot Manado tentunya. Jadi ada perwakilan SKPD masing-masing ketika ada masalah mereka yang jawab. Betul sekali. Jadi sebenarnya bukan cuma SKPD di internal pemerintah kota, tetapi juga instansi-instansi yang di luar pemerintah kota. Contoh, sebenarnya di sini kan ini berhubungan dengan emergensi, kedaruratan. Tetapi yang terjadi sebenarnya pengaduan yang masuk bukan cuma kedaruratan saja. Masyarakat yang membutuhkan ambulans, kebakaran. Itu termasuk
Iya. termasuk termasuk Air macet. bukan itu termasuk emergensi. Iya. Tetapi yang tidak termasuk emergensi, contoh Mm-mm. mati lampu, tadi Nah. bilang mati air, Dia mati air, itu dia mati lampu. semua dilaporkan lewat call center. Sekarang masyarakat, contoh PLN Ya. punya hotline 123, Hmm. tetapi mereka lebih gampang dan lebih mudah untuk melaporkan di Manado call center Manado 112 dibandingkan yang ada di call center PLN. Mm-mm. Contoh lagi, kepolisian mempunyai hotline 110 kan, Ya. tapi masyarakat lebih banyak melaporkan di sini di call center Manado Siaga 12 Ya. karena lebih cepat dan lebih lebih mudah lah. Call center Manado Siaga 112 itu bebas pulsa dan bebas tanpa SIM card pun boleh. Oh, boleh langsung masuk. Iya, jadi tanpa luar SIM biasa. card kita bisa menelpon Ah. provider apa saja. Kita tidak mempunyai pulsa pun bisa menelpon. Dan 1 kali 24 jam karena memang tujuannya itu. Jadi kenapa sih ada call center? Bayangkan kota sebesar Manado Mm-mm. yang notabene ibu kota provinsi, paling tidak apalagi Manado merupakan kota pariwisata. Ya, betul. Jadi paling tidak bisa menjaga masyarakat tentunya ataupun turis ataupun pendatang yang ada. Bagaimana menjaganya? Itu tadi Iya. call center. Kami mempergunakan call center Manado Siaga 112. Kita mengadopsi seperti yang dilakukan di Eropa. Oh. Kalau di Amerika dia memakai 119 kan, 911 toh? Ya. 911 911. Tapi kalau di Eropa dia mempergunakan 112. Jadi ini hasil kunjungan kerja studi banding juga. Bukan. Jadi begini. Ini merupakan program dari Kementerian Kominfo. Oh. Tapi selain program Kementerian Kominfo, ini juga merupakan inisiasi dari pemimpin Kota Manado, dalam hal ini Pak Wali dan Pak Wakil. Oh. Program memang Kementerian Kominfo dari sejak 2010. Tetapi ketika cuma ada pendampingan sampai 3-4 tahun, tapi setelah itu diserahkan ke daerah sendiri untuk membangunnya. Dan kami merasa sangat perlu, dalam hal ini Pak Wali dan Pak Wakil merasa perlu bahwa pelayanan publik yang bersifat kedaruratan harus ada di Kota Manado. Sekali lagi, sebenarnya ini bukan cuma pelayanan publik saja, tetapi ini juga pelayanan kemanusiaan. Kenapa? Seperti yang Bu Alex bilang tadi, di sana ada pelayanan yang emergensi untuk ambulans, ketika orang membutuhkan ketika terjadi bencana juga, ya semua dipusatkan di sini. Jadi semua bisa diadukan di sini. Benar Luar sekali. biasa. Lalu begini Pak Kadis, kalau misalnya diadukan itu, misalnya kalau yang berkaitan langsung dengan pemerintah Kota Manado kan tidak ada masalah. Tapi misalnya berkaitan misalnya yang kriminalitas, itu berarti ke kepolisian dulu. Jadi dinas kominfo atau apa yang kontak ke sana? Jadi begini, untuk kepolisian, kemarin Pak Kapolda dan Pak Kapolres sudah melihat bagaimana pola kerja daripada teman-teman yang ada di call center. Mereka sangat apresiasi sekali, apalagi kemarin zona integritas daripada Polresta Manado mendapat penghargaan karena itu tadi kolaborasi antara pemerintah Kota Manado dan Polresta Manado dengan adanya call center Manado Siaga 112. Jadi ketika masyarakat melaporkan atau mengadukan yang berhubungan dengan kriminalitas, maka dari pihak operator yang ada melaporkan itu. Kita punya HT tadi kan, HT itu langsung terhubung dengan HT yang ada di kepolisian. Tapi juga kita menghubungi lewat handphone, telepon yang ada ke masing-masing polsek ataupun ke Kasat Sabara biasanya yang kalau dilaporkan. Dan juga ada petugas yang standby di sini, karena biasanya kejadian kriminalitas itu dilaksanakan paling banyak waktu malam, maka untuk petugas yang ada siap standby pada waktu malam.
ada sip-sipan rupa Pak Kadis bilang Siap, tadi. betul sekali. Jadi ada ini sosmed, ada call Betul center. sekali, ya. Ini yang kita tahu ini bagian dari apa yang disebut quick Quick respon. ya, quick response. Ya. Ada dua lagi yang menurut saya, ada namanya Ponter dan ada Panada. Nah, boleh dijelaskan ini. Kalau Ponter itu berhubungan dengan perpajakan. Oh, Jadi aplikasi yang kami bangun untuk memudahkan masyarakat mengurus sesuatu. Jadi masyarakat tidak harus lagi berhadap-hadapan dengan petugas. Tapi melalui aplikasi itu masyarakat bisa mengurus. Jadi contoh untuk pengurusan pajak, ya. masyarakat bisa memasukkan data nama apa semua sehingga bisa keluar, tinggal membayar saja. Jadi tidak harus lagi mengantri di kantor Bapenda, tetapi masyarakat bisa melalui aplikasi tersebut bisa langsung memproses. Dan itu tadi kan kita mengurangi kontak fisik dengan petugas yang ada. Itu untuk Ponter. Kalau Panada itu aplikasi yang dibangun jadi data tapi berbasis spasial. Berbasis pajak apa? Kalau Panada portal analisis data berbasis peta. Oh iya, betul. Jadi portal analisis data ini berbasis peta. Jadi seluruh data yang ada di Kota Manado ini kita bangun dalam peta spasial. Jadi lokasi-lokasi perumahan, lokasi CCTV bisa juga, Indomart, Alfamart yang ada itu semua kita bangun secara spasial. Titik-titik. Tidak gampang, tidak gampang satu daerah itu membangun petanya itu, membangun data secara spasial. Karena tapi ya itu tadi kita berdarah-darah. Bayangkan kita melibatkan kepala-kepala lingkungan yang notabene tidak tahu tentang membangun suatu peta. Tapi ya itu tadi dipaksakan. Kalau kita paksakan itu memungkinkan untuk masyarakat. Dan mau tidak mau kepala-kepala lingkungan yang dilibatkan tadi itu mau belajar dan akhirnya peta dan batas-batas wilayah yang ada di Kota Manado bisa kita selesaikan. Dan sebenarnya untuk portal tidak bisa berhenti sampai sini untuk Panada tadi maksudnya. Jadi aplikasi ini dia itu berkesinambungan. Setiap tahun bisa ada penambahan. Setiap tahun bisa ada ada data-data baru yang masuk. Karena kan banyak sekali sebenarnya data-data penduduk itu luar biasa banyak kan. Dan mudah-mudahan itu tadi fokus dari pemerintah ini ingin supaya masyarakat kan lebih terbantu lagi dalam segala sesuatu. Jadi masyarakat contoh di perizinan masyarakat sekarang tidak harus dia tidak harus PDT lagi atau Jadi masyarakat bisa melihat juga kan di perizinan dia bisa, kalau dia mengurus contohnya perizinan, dia sudah bisa melihat sejauh mana sampai di mana proses yang ada di dalam pengurusan perizinan. Jadi nggak lagi menunggu-nunggu atau bertanya-tanya atau kontak fisik dengan petugas yang atau ada. antri berjam-jam. Betul. Kita juga sementara membangun aplikasi antrian. Jadi itu memang khusus untuk yang ada di Dinas Catatan Sipil. Itu aplikasi yang kita bangun nantinya berbasis smartphone supaya masyarakat bisa mengambil antrian. Dia bisa memprediksikan ente nomor sekian datangnya jam berapa begitu. Luar biasa. Supaya ya itu tadi kan kita lebih mengefisiensikan waktu untuk masyarakat. Bayangkan kalau sekarang seperti yang ada di belakang itu di Capil khususnya, luar biasa kan antrian-antrian dengan banyaknya yang ada untuk pengurusan yang berhubungan dengan catatan sipil. Nah, tadi mengenai ini Manado 112 ini soal medsos, dan tadi ada pajak online terpadu, kemudian ada portal analisis data berbasis peta. Di sini juga kalau saya lihat ini sudah sangat luar biasa. Itu membutuhkan tenaga-tenaga terampil yang mengelolanya. Nah, soal tenaga-tenaga terampil ini, rekrutmennya bagaimana Pak Kadis? Jadi begini, apalagi Kota Manado. Nah itu kita mempunyai keterbatasan. Ini yang berhubungan dengan ASN ya. Jadi kita mempunyai keterbatasan dalam hal tenaga yang paham tentang IT. Dalam hal ini. Maka Kota Manado merekrut
para tenaga-tenaga muda yang baru lulus dari universitas yang ada di Kota Manado Ya. untuk bergabung dalam program Smart City. Proses yang ada sebenarnya kami melalui tes sebenarnya. Jadi khusus untuk operator dan programmer yang ada di Kominfo. Jadi kita ada proses seleksi. Proses seleksi ini kan untuk di Kota Manado ada kelompok-kelompok peminat IT dan kami men-share itu ke teman-teman agar mereka-mereka yang mau bergabung dengan pemerintah Kota Manado itu bersama-sama. Walaupun secara ilmu dan mereka tahu dan paham, tapi tetap ada proses di sana, proses seleksi yang kami lakukan. Dan di program Smart City bukan hanya kalau ini operator biasa, Alex, tapi ada juga programmer. Programmer yang memang tadi saya bilang tadi mengembangkan seluruh aplikasi yang ada. Kita punya juga anak-anak grafis yang membuat infografis yang kami selalu share itu di seluruh media sosial yang ada di pemerintah Kota Manado. Kita punya juga anak-anak web design yang dulu tidak semua SKPD mempunyai web dan kami membangun itu agar setiap SKPD mempunyai web. Tujuannya satu, yaitu tadi supaya dari dinas sendiri bisa mengedukasi kepada masyarakat, bisa mensosialisasikan program dan kegiatan yang ada di setiap SKPD. Sayang kalau ada kegiatan yang bagus di SKPD tidak disosialisasikan. Iya, betul. Dan kami karena Kominfo mempunyai tugas dan tupoksi itu, maka kami membuat yang ada dan secara kanal kami punya satu kanal, jadi masyarakat bisa masuk dan dari situ bisa web yang ada di pemerintah Manado. Jadi untuk operator yang ada dari seluruh universitas yang ada di Kota Manado dan mereka mampu luar biasa anak-anak Manado. Berapa jumlahnya itu, Pak? Kalau untuk programmer dan programmer kurang lebih saya 40. Sudah termasuk yang teman-teman yang ada di sini. Mereka digaji atau sukarela? Oh, gaji dong. Gaji dong. Iya. Dan mereka digaji tidak sama dengan teman-teman yang lain. Mereka dikategorikan tenaga ahli. Kalau mereka digaji UMP, mereka akan lari kemana-mana. Karena lebih baik mereka mungkin kerja di Indomaret dan Alfamart daripada mereka di sini, begitu. Demikian, Pak Alex. Jadi, terus kalau saya bisa simpulkan ini berarti dari sisi SDM-nya sudah oke. Tapi program ini juga bisa gagal ketika masyarakatnya tidak tahu menggunakan aplikasi ini. Bagaimana cara Dinas Kominfo untuk mengajarkan ini kepada masyarakat? Jadi begini, contoh kayak call center. Ya. Kenapa Manado? Ya itu saya bilang tadi. Kenapa Manado dianggap yang terbaik dalam pengelolaan call center yang ada? Jadi kami tahun lalu kami Kominfo Manado diundang Kementerian Kominfo untuk menjadi narasumber best practice-nya pemerintah Kota Manado dalam hal ini call center. Di hadapan seluruh kepala daerah yang di Pulau Jawa. Betapa bangganya kami ketika dipanggil untuk mempresentasikan begitu. Jadi selamat siang Pak Sekda. Jadi kami dengan masifnya mensosialisasikan program call center yang ada di Kota Manado, yaitu tujuannya itu tadi supaya masyarakat bisa memaksimalkan. 2018 ada sekitar 500-an ribu telepon yang masuk di comment center, di call center. Itu yang masuk ya. Itu per bulan, per hari? Total 2018. Iya. Dan tahun 2019 kurang lebih 518.000 yang masuk. Kalau mau diibaratkan, diartikan dengan jumlah penduduk yang ada di Kota Manado, berarti sudah hampir kan 500-an. Iya, 500-an. Jadi sudah hampir semua penduduk Kota Manado sudah mengetahui tentang adanya call center Manado Siaga 112. Dengan masifnya itu,
kami turun ke lapangan, mempergunakan media yang ada yang dikelola oleh Kominfo. Selain itu juga kita turun ke sekolah-sekolah untuk mengedukasi. Ini ada loh kanal yang bisa memberikan pelayanan secara maksimal, optimal 1 kali 24 jam kepada masyarakat. Kan akhirnya sekarang kan bukan sekedar bukan cuma sekedar emergensi, tetapi pelayanan publik yang lain juga dikelola oleh call center yang ada. Demikian. Kita bicara soal manfaat, fungsi dan dari program ini. Sejauh ini fungsinya itu dalam konteks pembangunan, menurut Pak Kadis, apa yang manfaat yang paling real dirasakan? Sekarang begini, masyarakat sekarang kalau kita melihat dari fanpage yang ada, dan masyarakat mengapresiasi, ada juga yang mengkritik, ada juga yang memberi masukan. Dari situ saja kita bisa menyimpulkan bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah Kota Manado sebenarnya diperhatikan oleh masyarakat tentunya. Takutnya kalau kita sementara dalam hal ini pemerintah dan masyarakat tidak terlibat, tidak memberikan itu masukan, itu malahan itu yang kita takuti. Tapi syukur alhamdulillah puji Tuhan, semua program yang dilaksanakan yang berhubungan dengan program Smart City itu diapresiasi oleh masyarakat. Apresiasinya dengan apa? Itu tadi, begitu masifnya, begitu banyaknya masyarakat yang masuk. Bayangkan, sedangkan bukan permasalahan emergensi saja ditanyakan. Contoh yang prank ya. Ada yang bilang telepon, minta tolong dong dibilang ke PLN, kan saya sudah mau mati. Kan sampai ada yang sama operator malam-malam ya cuma sekedar say hello saja. Ada juga yang melaporkan tentang kebakaran yang sebenarnya tidak terjadi. Nah, tapi ya itu tadi kita mengapresiasi itu semua, malahan seperti prank-prank yang sangat fatal tadi yang melaporkan bahwa ada kebakaran dan tidak, kami mewarning karena secara sistem data kami bisa melihat siapa yang menelepon ke dalam sistem call center Manado siaga 112. Demikian. Nah, ini ke depan ini akan lebih banyak lagi tugas-tugas dari Dinas Kominfo. Inovasi-inovasi yang dilakukan biar ini tetap menjadi yang terbaik di Sulawesi, di Indonesia, dan tetap meraih penghargaan tingkat dunia seperti yang baru-baru, Pak Kadis. Jadi memang Kominfo saat ini berubah total. Jadi dulunya yang tempat yang mohon maaf, dulunya kan jadi tempat buangan lah kalau semua pensiun di situ jadi dulu gitu kan. Tapi sekarang ini Kominfo berubah total. Kominfo jadi SKPD yang menjadi tulang punggung dari pemerintah kota dalam hal ini. Karena apa? Karena berhubungan dengan IT, pengembangan aplikasi yang ada. Ketika pandemi datang, yang sangat dibutuhkan siapa? Kominfo. Karena ketika kita akan merapat meeting, Zoom, apa semua itu lewat Kominfo. Dan itu tadi, sistem pemerintahan berbasis elektronik yang agak lambat, akhirnya dengan sendirinya ketika pandemi ini datang, secara otomatis mempercepat sistem pemerintahan berbasis elektronik yang ada. Kedepan banyak tantangan, banyak permasalahan yang pasti yang akan kita hadapi. Tapi itu tadi perlu konsistensi lah, baik dari dari kita sendiri pemerintah maupun dari masyarakat. Sangat diharapkan apresiasi dari masyarakat. Percuma kita membangun aplikasi ini dan masyarakat lebih baik mengkritik daripada tidak memakai sama sekali, begitu toh? Betul. Jadi lebih baik dipergunakanlah itu saja. Dan satu juga menjaga, contoh CCTV. Jangan sampai CCTV kalau orang Manado bilang tangan nakal, dia sebagai batu lah. Jadi tolonglah dihargai dengan apa yang dilakukan pemerintah Kota Manado. Dengan kehadiran CCTV ini paling tidak memberikan rasa nyaman, aman kepada masyarakat. Masyarakat bisa terpantau di sini. Ya contoh kecil kan, kejadian kriminalitas itu minta bantuan kepada Kominfo untuk melihat situasi dan kondisi yang terjadi. Tapi sekali lagi masih banyak hal yang perlu kami lakukan, banyak hal yang masih bisa, yang masih kami masih dalam tahap awal kan, masih banyak hal yang kita harus lakukan, banyak keterbatasan juga di Dinas Kominfo saat ini, tapi paling tidak dengan komitmen
dengan apa ya, support yang ada baik dari masyarakat maupun pimpinan yang terbaik kita akan berikan. Begitu, Alex. Ya, memberikan yang terbaik. Ya. Sesi terakhir, silakan Pak Kadis untuk memberikan informasi kepada masyarakat, memanfaatkan layanan ini dengan sebaik-baiknya. Halo masyarakat Kota Manado, terima kasih sudah menonton Alex Go. Alex Go. Pergunakan call center Manado Siaga 112 sebagai kanal pengaduan emergensi yang ada di Kota Manado. Mari Jo, telepon di call center Manado Siaga 112. Masyarakat Kota Manado, jangan manfaatkan layanan ini dengan baik. Bisa lewat sosial media, bisa lewat Manado 112, bisa juga melewat pelayanan pajak, Ponter tadi, dan bisa juga melihat data lewat aplikasi Penada. Jadi dari Gedung Comment Center, saya Alexander Melese, CEO Indoberita dan MMC News Group, mengucapkan terima kasih. Tetap jaga kesehatan, selalu pakai masker, dan jaga jarak. Salam sehat untuk semua. Terima kasih Pak Kadis, sukses selalu.